ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan dan kita punya waktu luang untuk kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan ketakwaan. Dengan salah satunya adalah mendatangi majlisil ilmi, majlis yang mulia dan juga di tempat yang paling mulia, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi wasilah, menjadi perantara sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Surah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita tentang hukum sumpah yang mengikat. Menjadi pembahasan yang saya pikir begitu urgen, sangat penting. Berapa banyak orang yang bersumpah melanggar sumpahnya tapi tidak mengikuti mekanisme dalam agama. Dia bersumpah, namun suatu saat dia melihat ada yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan. Tidak sedikit mereka yang membatalkan sumpahnya begitu saja dan tidak mengikuti mekanisme dalam syariat. Lagi-lagi biangnya adalah, ya saya kan nggak tahu, mudahnya begitu. Jawaban yang paling simpel dan sederhana, lah kan saya nggak tahu hukumnya. Cuma yang jadi masalah, kenapa nggak belajar itu? Karena hal demikian bisa menyeret seseorang dalam perbuatan dosa, Pak. Seperti yang kita bahas, dalam sumpah yang kita batalkan, itu ada kafaratnya, Pak. Ada penebusnya, dan kalau kita tidak lakukan tebusannya, kita dosa di hadapan Allah. Contoh begini, dulu dia pernah bersumpah ketika menikah dengan istrinya di hadapan keluarga dan keluarga besar istri. Misal, istri orang Bogor, kita orang Jawa. Keluarganya memberikan syarat bahwa ya anak perempuannya nggak keluar dari Bogor, karena ada saya yang begitu, Pak, nggak keluar dari daerah. Kemudian laki-laki ini bersumpah, demi Allah, setelah menikah nanti saya nggak akan bawa anak keluar dari Bogor, ya, nggak ke kampung halaman saya, nggak keluar kota Bogor. Demi Allah saya sumpah. Ya udah, akhirnya keluarga semua sepakat, udah kita akad ijab qabul.
Suatu hari beberapa tahun kemudian, mereka nih Pak, bukan hanya suaminya, bahkan istrinya menyadari bahwa kayaknya kalau kita bertahan di kota Bogor, misal Pak ya, usahanya nggak jalan, mungkin pekerjaan suaminya jauh di Jakarta misal, yang harus bolak-balik sulit. Istrinya pun melihat kayaknya kita sebaiknya keluar dari Bogor aja ya. Tidak sedikit orang yang main batalin sumpahnya gitu aja Pak, tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam syariat. Dia nggak boleh serta-merta membatalkannya begitu saja. Ada mekanismenya, ada aturannya yang nggak boleh dilanggar. Ini masalah sumpah Pak, sekilas sepele, tapi banyak orang yang nggak tahu. Kalau dia harus membayar kafaratnya, dia harus membayar dendanya dalam agama. Nggak boleh begitu saja. Nah, denda kafarat yang sudah kita bahas kan ada 3. Apa aja Pak? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Dengan jenis makanan yang ya ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan seperti kita bahas jenis makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. 1 sok gandum atau bahan pokok makanan. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikembalikan aja ke apa yang menjadi keumuman di masyarakat itu, yang dikatakan makan, Pak. Kalau di masyarakat kita itu kan makan bukan beras, Pak. Makan nasi matang dengan lauk pauk dan sayur, itu baru dikatakan makan. Ya. Jadi kalau dikatakan makan itu yang nggak cukup nasi doang, apalagi kita kasih beras 2,5 kilo doang. Loh, semua butuh dimasak. Butuh lauknya, butuh sayur mayur dan sebagainya. Ya sudah, jadi kembali kepada budaya, tradisi masyarakat itu selama memang tidak berselisih dengan hukum syariat, ya udah kita beri 1 porsi makan lengkap, nasi, lauk pauk, sayur. Ya. Itu yang paling mudah, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua apa Pak? Memberi pakaian 10 orang miskin. Ya, pakaian yang umum digunakan orang-orang yang kita anggap miskin sebatas dia menutup aurat dalam sholatnya. Ya paling sederhana, kalau perempuan beliin mukena. Kalau dia miskin laki-laki, ya beliin baju koko sama sarung. Ya. Jadi itu yang dikatakan ya pakaian. Kemudian yang ketiga, membebaskan budak. Ya, kalau ini nggak perlu kita bahas panjang lebar karena kenyataannya perbudakan tidak ada. Tapi begitulah syariat mengaturnya. Dan apabila dia tidak mampu ketiganya atau salah satu darinya, maka ada opsi dia puasa 3 hari. Ini yang jadi masalah Pak. Puasa aja enggak. Dia batalin sumpahnya, puasa aja enggak. Ya. Jadi kita ingat-ingat Pak, dulu kita punya sumpah enggak? Yang kita bersumpah dengan nama Allah, kemudian suatu saat kita melihat ada yang lebih baik dari sumpah kita. Contohnya tadi Pak ya. Atau kita punya masalah dengan keluarga, misal dengan adik, kakak, atau dengan sepupu Pak. Ada permasalahan yang cukup berat. Lantas kemudian kita bersumpah, demi Allah, mulai detik ini saya nggak akan menginjakkan kaki di rumah kamu. Mulai detik ini demi Allah, karena masalahnya udah berat, konfliknya sudah rumit, konfliknya sudah akut antara kakak dengan adik, seorang dengan sepupunya atau kerabat yang lainnya. Dia bilang, demi Allah, mulai detik ini saya tidak akan injakkan kaki saya lagi di rumah kamu. Kemudian suatu hari dia termenung Pak ya. Dan dia menyadari dosanya orang memutus hubungan rahim. Kata Nabi, man wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan sambung dengan rahmatnya. Barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putus darinya rahmatnya.
tersadarkan dia. Ya sudah, kita baikan deh. Udah, baikan gitu aja, Pak. Padahal dia sempat sumpah kalau dia nggak akan menginjakkan kakinya di rumah saudaranya. Nggak boleh sekedar baikan doang, nggak boleh. Harus ada tebusannya. Ketika dia membatalkan sumpah dia dengan menyebut nama Allah, itu harus ada tebusannya. Ya. Pada pekan yang lalu ada sebuah pertanyaan, mungkin ingat saya ada yang kurang jawaban saya, bahwa ketika seseorang memiliki sumpah, kata Nabi, man halafa ala yamin fara'a khairan minha falyukaffirha. Ya, kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, ternyata suatu hari dia melihat ada yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaknya dia membayar tebusan dari sumpahnya, ya, falyati khairan minha, dan lakukanlah apa yang dipandangnya lebih baik dari sumpahnya, Pak. Jadi, tapi jangan lupa, bukan sekedar dia melakukan apa yang dianggapnya ada yang lebih baik, tapi dia harus bayar tebusannya. Ya, harus bayar tebusannya. Nah, itu pembahasan kita tentang sumpah, dan contohnya sangat banyak, Pak, ya. Contoh sangat banyak. Ya. Misal dia tidak akan bekerja di satu kota, ya, dan bersumpah saya nggak akan nginjakkan lagi kota ini. Oh, ternyata ya suatu hari kemudian bisnisnya, rekan-rekan bisnisnya lebih banyak di kota tersebut. Ya, nggak boleh dia serta-merta begitu saja dia bisnis di kota tersebut, tapi dia harus batalkan dulu sumpahnya dan kemudian ya dia melakukan yang lebih baik darinya. Memang yang paling simpel, Pak, udah nggak usah sumpah-sumpah, sudah kejebak sendiri nanti. Itu yang paling simpel. Ya, jadi kalau misalkan kita ya ada tuntutan apa terkait dengan sesuatu, udah paling aman nggak usah sumpah-sumpah dengan membawa nama Allah. Ya boleh juga orang bersumpah asal dia faham konsekuensinya, faham mekanisme agamanya, batasan-batasannya ngerti. Jangan ngegampangin sumpah begitu saja, menyebut-nyebut nama Allah, setelah itu kagak ngerti konsekuensi yang mengikat di baliknya. Akhirnya apa? Mempersulit diri sendiri. Akhirnya dia terpasung dengan sumpahnya sendiri. Ya. Memang sih bagi sebagian orang kafaratnya mudah, Pak. Tinggal kasih makan 10 orang miskin, ya nggak seberapa. 10 orang sekarang kalau kita belikan makanan yang layak 15.000 misalkan, ya kali 10 150.000, selesai itu. Ya, selesai, Pak. Ya. Tapi kan bagi sebagian orang yang ngeluarin duit segitu berat. Ya. Sulit ngeluarin uang segitu bagi sebagian orang. Maka yang paling aman ya sumpahkan, nggak harus. Ngapain juga dia harus sumpah? Ya kecuali memang dia terdesak betul membutuhkannya. Seperti contoh pertama, Pak. Kita mau meminang gadis, ternyata keluarganya mensyaratkan, kamu nggak bakal nikah dengan anak perempuan saya kecuali sumpah dulu. Nanti setelah nikah nggak boleh dibawa keluar dari Bogor. Waduh, nggak ada pilihan. Udah deh, anak sumpah. Kecuali begitu, Pak. Ya, kalau nggak sumpah kagak jadi kawin. Udah, bismillah, demi Allah. Setelah nikah nggak bakal bawa anak perempuan bapak keluar dari Bogor. Ya, memang mendesak, Pak. Tapi kan banyak situasi yang kita sebetulnya nggak perlu sumpah gitu kan. Karena sumpah akan menyulitkan diri kita sendiri. Ya, ada kafaratnya lah, ada ininya, ada itunya, ada ketentuan. Banyak ketentuannya. Ya. Oleh karenanya, ya, itu hal-hal yang menjadi penting kita fahami bersama. Ada beberapa poin pembahasan terkait dengan masalah kafarat sumpah. Yaitu boleh enggak kita ketika membayar kafarat mengeluarkannya dalam bentuk uang, Pak, nominal.
tidak dalam bentuk makanan. Memberi makan 10 orang miskin. Kita kasih duit aja lah masing-masing orang 15.000. Ya, daripada ya paling praktis kan gitu. Ada uang 150.000, kita panggil orang miskin 10 orang, udah dibagi masing-masing orang 15.000. Boleh nggak kita tunaikan kafarat dalam bentuk uang? Jumhurul ulama berpendapat nggak boleh. Meskipun Abu Hanifah berpendapat boleh. Tapi mayoritas ulama berpendapat nggak boleh. Dia ditunaikan dalam bentuk makanan. Ya. Dalam bentuk makanan. Udah kita belikan misal nasi padang 10 orang, selesai. Boleh nggak pertanyaannya? 10 porsi kita kasih ke 1 orang. Biar manfaatnya dia bisa lebih misalkan. Pak, manfaatnya biar bisa lebih. Maka jawaban menurut jumhur ulama nggak boleh. Biar sesuai dengan nas dalilnya, maka diberikan kepada 10 individu, 10 orang, 10 person. Tidak diberikan kepada 1 orang, tapi kepada 10 orang. Misalkan dia ambil opsi memberi pakaian. Oh, kan kalau dikasih 1 orang lebih manfaatnya banyak tuh. Langsung punya baju 10 setel. Kan bisa dia bertahan dalam waktu yang cukup lama 10 setel. Enggak, syariat telah menentukan 10 orang, bukan 1 orang. Ya, namun 10 orang. Ya. Nah, itu tadi dikatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan denda dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fisik. Kalau makanan, fisiknya makanan. Kalau pakaian, ya fisiknya pakaian yang diberikan, tidak kemudian dikonversi dalam bentuk uang nominal, tidak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang keempat, yang ketiga, tahriru raqabah, membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Tadi memberi makan 10 miskin, kemudian memberi pakaian 10 miskin, yang terakhir membebaskan seorang budak. Para ulama berselisih pendapat, ini budak muslim atau non muslim. Karena perbudakan dulu begitu, Pak. Ya, jadi negeri-negeri kafir yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka tawanan perangnya menjadi budak. Mereka yang terlibat dalam dinas kemiliteran, ya, kalau rakyatnya enggak, Pak, enggak bisa. Ini mereka yang berdinas di kemiliteran. Ya, apakah dia prajuritnya, apakah dia stafnya? Ada staf laki-lakinya, ada staf perempuannya, namun dia berdinas di kemiliterannya. Maka begitu negerinya kalah dalam peperangan, maka mereka semua menjadi budak. Aturan zaman dulu begitu, Pak. Ya. Bukan hanya dalam Islam saja, perbudakan sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim, Pak. Jadi nggak bisa dituduh, oh Islam menjadikan perbudakan hidup. Enggak. Perbudakan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi memberlakukan hukum budak. Orang-orang Nasrani menjalani aturan hukum budak, Pak. Islam datang belakangan. Mereka hanya mengikuti apa yang sudah berlaku sebelumnya. Bahkan di dalam Islam ada aturan-aturan yang mana hukumannya adalah membebaskan budak. Justru hadirnya Islam menghilangkan perbudakan. Kok ini dituduh menghidupkan perbudakan? Loh, kebalik. Namanya nggak baca sejarah dia. Bagaimana sejarah dahulu sejak zaman Nabi Ibrahim, perbudakan sudah dikenal. Siti Hajar itu siapa? Kan budaknya Nabi Ibrahim. Hajar itu budaknya Nabi Ibrahim. Ya, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail. Ya. Jadi perbudakan bukan kemudian Islam menjadikannya laris hidup, enggak. Justru Islam dalam banyak kesempatan di mana hukuman denda itu dengan cara membebaskan budak. Salah satunya adalah mereka yang membatalkan sumpah atas nama Allah membebaskan budak. Budak bisa jadi muslim, bisa jadi non muslim. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam menunaikan denda kafarat. Orang yang membatalkan sumpahnya, ini budaknya boleh nggak budak non muslim? Misal
saya punya budak 5 orang, non-muslim semua, dan saya membatalkan sumpah saya, boleh nggak? Saya, ya stok yang ada non-muslim semua. Ya, kalau disyaratkan muslim, ya masa saya harus beli budak dulu, kemudian saya bebaskan? Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa terkait dengan masalah budak, ya berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu budaknya adalah budak muslim, ya. Dan ada yang mengatakan bebas, sifatnya umum, mau muslim boleh, atau ya dia ya yang non muslim boleh, atau yang muslim, sebagian begitu. Maka Allahu a'lamu bishawab, di sini penulis melihat pendapat yang paling kuat adalah membebaskan budak muslimah. Ya, yang dibebaskan adalah budak muslimah. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila ketiga opsi kafarat denda dalam membatalkan sumpah tidak mampu untuk dikerjakan oleh seseorang, maka opsi yang keempat adalah puasa selama 3 hari. Bagi yang tidak mampu memberikan makan kepada orang miskin, memberi pakaian kepada 10 miskin, membebaskan budak yang tidak ada juga budak hari ini, asisten rumah tangga, bukan budak, Pak. Ya. Jangan dianggap, oh asisten rumah tangga, oh saya resignin aja biar dia asisten rumah tangga bukan budak, Pak. Mereka orang bekerja di rumah kita. Mereka orang yang bebas, orang yang merdeka. Kalau budak, Pak, itu separuh hidupnya milik tuannya. Harta yang dimiliki budak, harta milik tuannya. Ya, kalau asisten rumah tangga kan, ya dapat gaji bulanan. Kita nggak punya kewajiban menunaikan, memenuhi ya nafkahnya. Kalau budak enggak. Budak seluruh nafkahnya ada tanggung jawab di pundak pemiliknya, Pak. Mulai dari makanan yang dimakan, sama dengan yang dimakan keluarga tuannya. Pakaian yang diberikan pun pakaian yang layak. Dia hidup bersama tuannya. Dia nggak bisa pergi begitu saja dari tuannya. Ya, karena budak yang kabur dari tuannya dosa, Pak. Seorang budak ya melarikan diri misalkan dari tuannya, dosa dia. Ya. Kalau dia sebagai budak nggak boleh melarikan diri. Ya. Jadi adapun asisten rumah tangga, pegawai, karyawan, mereka bukan budak. Meskipun ya praktek perbudakan itu banyak, Pak, ya. Orang kerja bulan-bulan kagak digaji, itu namanya perbudakan, bukan budak. Ya. Karena budak di dalam Islam itu ada aturan yang sangat jelas, sangat tegas. Ya, aturannya jelas, Pak. Ya, kalau perbudakan yaitu kezaliman, Pak. Ya, orang berbulan-bulan kerja nggak dibayar, nggak diberikan hak-haknya, itu namanya perbudakan, bukan budak. Ya, kalau budak dalam Islam sangat manusiawi. Ya, dia mendapatkan tempat tinggal yang layak, makan yang sama dengan tuannya. Kemudian ya apa yang menjadi kebutuhannya wajib si tuan memenuhi semuanya. Dalam Islam, ya, budak pun dihormati, nggak boleh dipukul. Beda dengan perbudakan di Eropa dulu, Pak, ya. Jangan kita melihat perbudakan seperti orang-orang Eropa memperbudak bangsa lain. Kalau orang-orang Eropa, kalau orang-orang kaum muslimin, Pak, perbudakan terjadi lewat, kalau nggak melalui jalur peperangan. Ya. Dan mereka terlibat dalam peperangan. Atau budak diperjualbelikan di pasar budak resmi pada zaman itu. Itu pintu perbudakan di dalam Islam masuk seperti itu, Pak. Orang-orang Eropa enggak. Asal mereka nyebrang ke benua Eropa, manusia yang mereka dapatkan, mereka culik, dimasukin kapal, dibawa ke Eropa, dijadiin budak. Itu orang-orang Eropa. Nggak bisa dijadikan perbudakan standar yang seperti Eropa. Oh enggak, Eropa tidak manusiawi, Pak. Ya. Mereka ke Pulau Jawa, bawa kapal besar,
asal orang mereka temukan di jalan, mereka angkut, dibawa ke kapal, dibawa ke negaranya, dijadikan budak. Ada yang di Suriname, ada. Makanya bahasanya orang Suriname bahasa Jawa, Pak. Begitu cara mereka. Beda dalam Islam. Islam terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka tawanan perangnya bisa jadi budak lewat jalurnya peperangan, Pak. Enggak nemu orang di jalan diangkut, enggak begitu. Ya. Dan kemudian budak-budak yang sudah berada di tangan tuan-tuan kaum muslimin, para tuannya punya kewajiban dalam agama menunaikan semua kebutuhan si budak. Tempat tinggal yang layak saya katakan tadi. Kalau di Eropa kan enggak. Para budak dari Afrika itu ditaruh di kandang ternak, Pak, tidurnya. Bareng sama ternaknya. Itu budak-budak di Eropa dulu begitu. Ya. Kemudian dengan makanan, sisa makanan dari tuannya yang udah dilepeh, dikasihin Pak budak. Makanan udah dilepeh. Makanan udah setengah basi. Daripada kebuang, sayang, kasihin manusia, Pak, budak. Itu perbudakan di Eropa. Dalam Islam nggak begitu. Perbudakan di Eropa dicambuk kayak binatang sudah. Dalam Islam budak nggak boleh dipukul. Ya, jadi ya agama Islam ya datang dengan syariat tentu yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah berlaku sebelumnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa budak yang dibebaskan adalah budak yang muslimah. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian yang keempat, yaitu berpuasa ketika opsi yang ditawarkan di awal tidak memungkinkan bagi seseorang mengerjakannya. Uang 150.000 nggak punya misalkan. Ya. 550.000 nggak punya, boro-boro mau beliin baju koko atau mau kena 10 piece, lebih nggak punya lagi. Membebaskan budak, waduh, hidup dia aja udah pontang-panting, boro-boro punya budak. Maka orang yang seperti ini situasi dan keadaannya, maka dia mengambil opsi puasa selama 3 hari. Ya, puasa selama 3 hari. Nah, pertanyaannya adalah apakah disyaratkan puasanya 3 hari berturut-turut? Ataukah cukup baginya yang penting dia puasa, mau bulan ini sehari, bulan depan nanti sehari lagi, bulan berikutnya sehari, jadi 3 hari puasa. Ya. Apakah dipersyaratkan harus berturut-turut? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa wajibnya puasa 3 hari berturut-turut. Wajibnya puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Adapun pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahwa tidak wajib berturut-turut, yang penting 3 hari itu ditunaikan. Mau sebulan sekali dilakukan boleh. Sebulan sekali boleh nggak? Misalkan kalau dia puasa membayar kafarat digabung sama puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa 3 hari di tengah bulan, boleh nggak digabung? Ya, 2 puasa. Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini 2 jenis puasa yang berbeda sifatnya. Puasa membayar kafarat hukumnya wajib. Adapun puasa sunnah hukumnya sunnah. Maka yang wajib digabungkan niat dengan yang sunnah nggak boleh. Yang wajib digabung dengan yang sunnah, niatnya nggak boleh. Jadi dia dilaksanakan dengan niat sendiri. Ya, 1 kali puasa. Nggak bisa digabung beberapa puasa. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allahu a'lamu bishawab. Jadi pendapat yang di sini penulis condong kepadanya mazhab
Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa tidak mesti melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permasalahan yang diangkat oleh para ulama, boleh enggak kita membayar denda ya sebelum kita batalkan sumpahnya? Ya. Al-kafaratu tujzi'u qabla al-hanathi wa ba'dah. Para ulama berselisih pendapat tentang boleh enggak kita membayar denda sebelum membatalkan sumpah. Contoh begini, seperti tadi seorang laki-laki yang bersumpah ketika hendak menikahi seorang gadis, setelah menikah tidak akan mengajak keluar dari kota Bogor misal. Lantas kemudian dalam perjalanannya setahun 2 tahun ternyata mereka berdua suami istri melihat sepertinya kita harus keluar deh dari kota Bogor. Dengan berbagai macam alasannya. Tuntutan pekerjaan, tuntutan misalkan ya atau apapun lah tuntutan yang dia memang harus keluar dari kota Bogor, tapi sudah kadung sumpah. Nah, boleh nggak kasusnya dia bayar dendanya dulu sebelum dia batalkan sumpahnya? Atau dia harus batalkan dulu baru bayar sumpah? Gitu. Ya. Dikatakanlah khilafa baina ahli ilmi fi anna al-kafarata la tajibu illa ba'dal hanas. Para ahlul ilmi, para ulama ya bersepakat bahwa yang namanya kafarat itu tidak wajib hukumnya kecuali setelah pembatalan sumpah. Ya. Tidak wajib hukumnya sebelum pembatalan sumpah. Ya, sebelum pembatalan sumpah. Ya. Summa ikhtalafu fima law qaddama al-kafarata 'ala al-hanathi hal tujzi'uhu fal jumhur 'ala annaha tujzi'. Akan tetapi ya ketika dia berselisih pendapat, ketika dia mendahulukan bayar denda sebelum pembatalan sumpah, apakah dendanya dihukumi sah ataukah tidak? Mayoritas ulama berpandangan ya dihukumi sah. Ada kasus menarik begini Pak, ada seorang laki-laki yang dahulu ketika dia menikah dengan seorang perempuan, dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikah lagi. Maka si perempuan percaya, keluarga besar percaya, maka terjadilah akad pernikahan. Suatu hari si suami ini melihat ada desakan, tentu dia yang paling tahu ya, kenapa dia harus kemudian nikah lagi. Ataukah mungkin dia merasa hampir jatuh dalam perbuatan zina atau apa, kita nggak tahu. Yang paling tahu tentunya dia. Ya. Kita nggak tahu apakah sebelumnya ada peristiwa yang hampir dia jatuh dalam perbuatan zina. Ya. Maka kemudian dia mengambil opsi menikah lagi. Nah, dengan cara apa? Ini kasus sampai kepada saya ditanyakan, maka si laki-laki ini dia bayar denda dulu. Bayar denda dulu karena dia dalam posisi nggak mampu ngasih makan 10 orang miskin, nggak mampu ngasih pakaian 10 miskin, budak, nggak ada perbudakan di Indonesia, Pak. Maka dia ambil opsi puasa. Ya tentu sang istri gak curiga suaminya ini puasa apa. Ya ngertinya Senin Kemis, Pak. Ya, kan tentu dia nggak ngomong-ngomong tuh, nggak pasang juga status saya lagi puasa kafarat 3 hari. Ya nggak juga update status begitu. Ya, yang ngertinya dia puasa aja. Tiba-tiba ya sudah dia menikah dengan wanita lain. Ya. Nah kasusnya ada, artinya orang yang kemudian dia membayar dendanya dulu, baru dia sambil melihat situasi, Pak. Sambil dia melihat perkembangan, tuh. Memungkinkan nggak baginya
Maka dia udah antisipasi dulu, ya udah, yang penting saya batalin dulu aja lah. Sumpahnya saya batalin dulu. Ya. Meskipun ya niat apa yang mau dikerjakan belum dilakukan, Pak. Belum dilakukan, dia masih melihat, masih di wait and see, memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan ya nggak jadi nikah, tapi dia cukup batalin aja. Yang penting dia puasa dulu. Ya. Nah, itu kasusnya bahwa para ulama jumhur berpandangan boleh seseorang membayar dendanya dulu sebelum dia membatalkan sumpahnya. Ya, seperti tadi, ternyata di kota lain ada tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan. Istri pun menyarani, udah deh kita keluar dari kota Bogor. Suami pun juga berpandangan demikian, tapi dia masih wait and see dulu. Ya. Takutnya nanti prosesnya ada masalah, nggak jadi juga gitu kan. Ya. Tapi minimal saya bayar kafarat dulu lah. Ya. Nanti ada jawaban atau enggak, ya dari daerah tersebut, ya kita lihat. Kalau ada, kita berangkat. Kalau nggak ada, ya tetap kita di Bogor, tapi dia sudah batalkan dulu, Pak. Sudah bayar, ya, sudah bayar dendanya dulu, meskipun pembatalannya nanti belum. Ya. Bayar kafaratnya dulu, pembatalannya nanti. Kalau ada jawaban dari sana positif, saya diterima kerja, baru saya akan batalkan sumpah saya. Para ulama berpandangan membayarkan denda terlebih dahulu sebelum pembatalan sah hukumnya. Sah, meskipun tidak wajib. Wajib membayar denda itu setelah pembatalan. Kalau sebelum pembatalan, hukumnya tidak wajib, tapi sah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian kita masuk dalam pembahasan. Dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang nazar. Nazar, istilah yang tentu kita semua familiar, Pak, ya. Dan banyak orang-orang yang bernazar. Dan banyak yang mengira bahwa ya itu bentuk ibadah dia kepada Allah dengan bernazar. Padahal ya nazar ini kata Nabi SAW tidaklah dilakukan kecuali oleh orang bakhil. Ya. Kata Nabi SAW, Inna nadhra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu walakinna nadhru yuwafiqul qadara fayukhriju bidzalika minal bakhil ma lam yakun al bakhil yuridu an yukhrija. Disebutkan bahwa tidaklah nazar itu terjadi kecuali pada orang-orang pelit, medit. Ya. Jadi para ulama khilaf, ya, orang dapat pahala enggak sih kalau bernazar? Ya. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Kalau kita bisa tidak nazar, sebaiknya enggak nazar. Kalau kita bisa tidak nazar, maka sebaiknya tidak bernazar. Karena tidak ada yang bernazar kecuali mereka orang yang pelit. Misal dia mau kasih santunan 10 anak yatim. Masing-masing anak yatim 1 juta. Total 10 juta. Maka dia bernazar. Ya Allah, kalau proyek saya goal, saya akan bernazar memberi santunan kepada 10 anak yatim. Dan setiap anak 1 juta. Total jadi 10 juta. Saya mau sedekah ya Allah kalau proyek saya goal. Tapi kalau enggak gol ya enggak lah ya Allah. Kalau gol aja. Ya, duitnya padahal ada, Pak. Duitnya ada. Ya. Tapi dia bernazar, ya kalau enggak gol, ya enggak. Saya akan sedekah kalau gol saja. Coba kita renungi, Pak. Ya, apa yang dikatakan Nabi benar. Ini orang pelit sebenarnya. Dia mau sedekah tapi pakai syarat. Ya Allah, saya mau sedekah tapi ada syaratnya. Proyek saya gol. Kalau proyek saya tidak gol, berarti nggak memenuhi syarat saya bersedekah. Itu pelit, Pak, namanya. Ya, itulah Nabi mengatakan, itu yang namanya pelit. Oleh karenanya kalau bisa nggak nazar, kalau mau sedekah,
Sedekah aja dapat pahala, Pak. Nggak usah kasih syarat di hadapan Allah tuh. Ya, nggak usah kasih syarat. Ya Allah, saya mau bersedekah, ya tanpa syarat. Itu yang namanya dermawan, Pak. Tapi kalau ya Allah, saya mau sedekah, tapi ada satu syarat. Proyek saya gol. Kalau nggak gol, ya nggak jadi sedekah. Itu yang namanya pelit, ya, orang yang bernazar. Allahu a'lam bishawab. Silakan azan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada bagian yang kedua, kita masuk dalam pembahasan an-nuzur. Nuzur jam bentuk jamak dari nazar. Nazar artinya secara istilah syariat di mana seseorang mewajibkan atas dirinya dengan sesuatu yang bersifat taqarrub, ketaatan, Pak.
mewajibkan sesuatu atas dirinya, ketaatan yang hukum asalnya nggak wajib. Pak. Misal sedekah, sedekah kan ketaatan, Pak. Apa hukum sedekah? Wajib atau sunnah? Sedekah sunnah. Memberi makan orang miskin sunnah. Ya. Dia mewajibkan ketaatan yang hukumnya nggak wajib untuk dirinya. Akan tetapi dia dengan nazarnya menjadikan itu wajib atas dirinya. Nazar hukumnya makruh, Pak. Dia bukan ketaatan hakikatnya. Hukumnya makruh. Memang sebaiknya seperti yang dikatakan tadi, kalau kita bisa tidak nazar, jangan nazar. Karena hukumnya makruh. Jangan dia berpikir dengan bernazar memberi santunan 10 anak yatim senilai 10 juta, dia dapat pahala. Enggak. Hukumnya makruh. Ya. Karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib hukumnya atas dirinya. Kata Nabi SAW dalam hadis, innahu la yuraddu syai'an, innahu la yaruddu syai'an, walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Yang namanya nazar itu tidak menolak atau mendekatkan seseorang kepada takdirnya sama sekali. Tadi kita bicara tentang proyek gol, Pak ya. Orang dengan bernazar ingin memberi santunan 10 anak yatim dengan nilai 10 juta, itu tidak akan mendekatkan dirinya kepada takdir apapun. Tidak lantas kemudian, oh jadi makin dekat nih sama proyeknya yang gol. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Apa yang terjadi itulah apa yang Allah tetapkan. Ya. Dan nazar tidaklah terjadi kecuali kepada orang-orang pelit saja. Ya. Kata Nabi SAW, la tanzuru, bahkan jangan kalian bernazar, kata Nabi, jangan. Ya. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an, sesungguhnya dengan seseorang bernazar tidak akan mendekatkan sedikit pun dia dengan takdirnya Allah. Ya. Takdir yang dia harapkan, Pak. Ya, takdir yang dia harapkan. Ya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, dan sesungguhnya tidak lain nazar itu keluar dari orang-orang bakhil. Masih ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hukum nazar adalah makruh. Akan tetapi jika seseorang kadung, terlanjur, ya, begitu selesai ikut kajian, ternyata hukumnya makruh ya. Sedangkan saya punya nazar dan sudah terlanjur bernazar, gimana Ustaz? Saya baru tahu. Alhamdulillah nih saya ikut kajian. Kalau nggak ikut kajian, saya kebiasaan nazar, saat dikit-dikit saya nazar. Ya. Asal ada keinginan apa saya bernazar. Ada orang yang tipikalnya gitu, Pak, dikit-dikit dia nazar. Dia bernazar kalau usahanya maju, bernazar. Kalau misalkan anaknya lulus kuliah, dia bernazar. Apa aja dia bernazar. Saya baru sadar saat kalau ternyata nazar itu hukumnya makruh ya. Ya makruh. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan buruk, Pak. Karena itu menjadi ciri khas orang-orang pelit. Nazar itu ciri khasnya orang-orang pelit. Ya. Karena dia ingin melakukan ketaatan dengan syarat. Ada timbal balik. Timbal balik yang bersifat duniawi. Apakah memberikan santunan, ada yang puasa. Ya, nanti kalau misalkan anak saya jadi keterima bekerja di perusahaan saya mau puasa. Saya bernazar, saya akan puasa. Banyak-banyak bentuk ketaatannya. Ada yang sedekah, ada yang puasa, ada yang mau berangkat umroh dan lain sebagainya, Pak.
Ya, dan sekali lagi kalau dia sudah kadung bernazar maka hukumnya wajib dia tunaikan. Loh Ustaz katanya makruh. Enggak, ini karena Anda sudah terlanjur. Makruh kalau Anda belum bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, ya, maka hukumnya wajib dia tunaikan. Dia punya nazar 3 misalkan. Anaknya diterima di kuliah perguruan tinggi negeri, anaknya nanti yang kedua bekerja di satu perusahaan tertentu, anak ketiga misalkan apalah, dia sukses apa, dia punya nazar 3, Pak. Masing-masing anak nazarnya beda-beda. Yang pertama dia nazar mau kasih santunan anak-anak yatim. Yang kedua nazarnya dia mau berangkat umroh. Yang ketiga dia nazarnya mau motong kambing nanti mau disedekahin. Nah, ketiga-tiganya harus ditunaikan, Pak ya. Kalau nanti ini semua terwujud, maka ketiga-tiganya wajib dia tunaikan. Nggak boleh dia anulir, karena dia telah berjanji. Tapi yang belum bernazar, jangan bernazar. Sebaiknya maka jangan bernazar. Allahu a'lamu bishawab, itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, silakan. Ya. Perbudakan. Iya Pak, di Indonesia apa? Ya. 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 Baik. Tentang apa? Nazar. Ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama terkait dengan seseorang yang bekerja atau memperkerjakan pekerja, dia punya tenaga dan kita punya kebunnya. Tapi kita nggak punya cukup uang untuk menggaji bulanan. Ya kita tawarkan dengan cara bagi hasil. Nanti jika ini menghasilkan, kita bagi. Apakah kita sepakati 50% masing-masing bagian? Itu boleh, itu sah Pak. Bukan perbudakan, dan itu namanya mudharabah ya, bagi hasil. Itu boleh. Karena kita tidak cukup uang untuk menggaji karyawan, maka kita membuat akad perjanjian. Nanti jika menghasilkan perkebunan ini, maka dia akan mendapatkan bagian separuhnya dan saya separuh. Itu boleh, sah, bukan perbudakan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, ya, terkait dengan bolehkah kita sebagai seorang anak, bagaimana hukumnya? Kita punya orang tua yang dahulu punya nazar. Sebetulnya sudah terwujud impiannya, tapi dia tunda-tunda. Ya. Impiannya sudah terwujud, tapi dia tunda-tunda, sedangkan takdir berkata lain. Ajal lebih cepat dari apa yang dia duga. Apakah si anak punya kewajiban membayarkan nazar dari orang tuanya? Itu akan masuk dalam pembahasan berikutnya Pak. Insya Allah hadir lagi nanti Pak ya, bulan depan biidznillahi ta'ala. Tapi ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.